Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat Sabat, saudaraku sekalian. Puji Tuhan atas hari Sabat sehingga kita dapat menikmati persekutuan dengan Bapa dan Anak-Nya. Pekabaran kita hari Sabat ini berjudul Karena Iman. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 22 tentang Abraham mengorbankan Ishak, anaknya. Kejadian 22 ayat 1-3 berkata, "Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, 'Abraham,' lalu sahutnya, 'Ya Tuhan.' Firman-Nya, 'Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.' Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan, Allah berkata kepada Abraham, 'Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak.' Kalimat ini tentunya mengingatkan kita akan perkataan Allah Bapa tentang anaknya yang tunggal setelah Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Kita tahu bahwa Ishak lahir sekitar 13 tahun sesudah Ismail. Artinya anak Abraham bukan hanya satu. Lalu, mengapa Ishak disebut anak yang tunggal? Mari kita buka Kejadian pasal 17 ayat 15-19 yang menjelaskan, "Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, 'Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya.' Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, 'Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?' Dan Abraham berkata kepada Allah, 'Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu.' Tetapi Allah berfirman, 'Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.' Oleh karena merasa tidak mungkin punya anak lagi, atas saran dari istrinya Sarah, Abraham coba genapi janji Allah dengan mengambil Hagar menjadi istri, dan memang mereka berhasil punya anak. Anak hasil usahanya tersebutlah yang Abraham tawarkan kepada Allah untuk dijadikan anak perjanjian, tetapi Allah tidak berkenan. Allah menyatakan bahwa Sarah yang sudah mati pucuk yang akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham, dan Allah akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan Ishak nantinya. Kejadian 17 ayat 1-4 berkata, "Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, 'Akulah Allah yang perkasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak.' Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, 'Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.'" Jadi, tentang anak yang tunggal itu, Allah telah nyatakan kepada Abram saat dia berusia 99 tahun. Mengapa 99 tahun ini perlu kita ingat? Karena Kejadian 17 ayat 24-26 menyatakan, "Abraham berumur 99 tahun ketika ia dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat." Jadi, saat Abraham berusia 99 tahun, dia disunat, yang merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan pada waktu itu Ismail berusia 13 tahun,
Artinya, meski sudah besar dan Abraham tawarkan kepada Allah untuk Ismail menjadi anak perjanjian, tetapi Allah tidak berkenan. Anak perjanjian bukan Ismail, tetapi Ishak yang nanti lahir dari Sarah. Mengapa harus Ishak dan bukan Ismail? Karena iman tentunya. Dan tidak hanya itu. Agar lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan Alkitab. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 105 ayat 7-9. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Janji Allah kepada Abraham diingatnya selalu. Berulang-ulang Allah menyatakan kepada Abraham. Perhatikan dalam ayat 8 dikatakan, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi, Allah memerintahkan firman dalam perjanjiannya kepada Abraham. Dalam Alkitab Literal Translation dikatakan di sana, Mazmur 105 ayat 7-9, He is Jehovah our God. His judgments are in all the earth. He has remembered his covenant forever, the word he commanded to 1,000 generations, which he cut with Abraham and his oath to Isaac. Kata word dalam terjemahan ini ditulis dengan W huruf besar. Word atau firman tersebut yang diperintahkan oleh Jehovah kepada ribuan generasi. Jadi, Jehovah yang adalah Allah Bapa memerintahkan firman kepada ribuan angkatan. Itulah janji yang Allah Bapa berikan kepada Abraham. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, bila mana kita membaca Kejadian 17 ayat 2 dalam Alkitab Ibrani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik dan selanjutnya ke dalam bahasa Inggris yang disebut Targum, dikatakan di sana, And I will set my covenant between my word and thee, and will multiply thee very greatly. Lihat kotak yang berwarna merah. Yang artinya, dan aku akan menetapkan perjanjianku antara firmanku dan engkau, dan aku akan melipat gandakan engkau dengan sangat besar. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada umumnya kata firman ini tidak ada. Nah, word ini atau firman Allah Bapa perintahkan kepada ribuan angkatan. Dan bila mana kita kembali ke Kejadian 17 ayat 7, khususnya dalam versi Alkitab Targum, dikatakan di sana, And I have established my covenant between my word and thee, and thy sons after thee in their generations, for an everlasting covenant to be a God to thee, and thy sons after thee. Yang artinya, dan aku telah menetapkan perjanjianku antara firmanku dan engkau, dan anak-anakmu setelah engkau turun-temurun, untuk suatu perjanjian yang kekal, untuk menjadi Allah bagimu dan bagi anak-anakmu setelah engkau. Kembali, perjanjian kekal itu Allah Bapa nyatakan antara firman-Nya atau my word dengan Abraham. Word atau firman inilah yang Mazmur 105 ayat 7-9 tadi nyatakan. Dan akan hal ini berulang-ulang dinyatakan bahwa firman-Nya tersebut diperintahkan kepada ribuan keturunan atau ribuan angkatan. Kita buka Ulangan 7 ayat 9 yang berkata, Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kemudian dalam 1 Tawarik 16 ayat 15 dan 16 hal yang sama diutarakan kembali, berbunyi, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Mengapa hal ini penting dan perlu kita ketahui? Agar kita lebih memahami mengapa Allah tidak berkenan kepada usulan Abraham untuk mengambil Ismail sebagai anak perjanjian. Sebab perjanjian yang Allah Bapa buat dengan Abraham adalah dengan Sang Firman. Siapakah Firman ini?
Kita semua sudah tahu bahwa Sang Firman ini adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Lalu apa hubungannya Yesus dengan Ishak? Ishak adalah lambang dari Yesus, dan Yesus adalah kegenapan dari Ishak. Dan lambang meskipun tidak sama dengan kegenapannya, namun ada kemiripan. Tentang Abraham dan Ishak dikatakan, Kejadian 18 ayat 11 berbunyi, "Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid." Artinya, kemungkinan untuk punya anak bagi Abraham dan Sarah adalah nihil. Tidak hanya tua, Sarah juga sudah mati haid. Paulus juga menyatakan tentang kondisi Sarah ini dalam Roma 4 ayat 19, yang berkata, "Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup." Itu sebabnya agar Abraham dan Sarah dapat memiliki anak, bukanlah atas hasil usaha manusia, tetapi oleh perbuatan ilahi, dan karenanya harus beriman. Allah telah menyatakan kepada Abraham bahwa, Kejadian 17 ayat 16, "Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Allah telah menyatakan bahwa untuk Abraham dan Sarah punya anak adalah atas tindakan ilahi. Allah yang memberkati Sarah, Allah yang memberikan anak laki-laki melalui Sarah, Allah yang akan membuat Sarah dapat hamil meski sudah mati pucuk, mati haid atau rahim tertutup. Tetapi Abraham dan Sarah malah tertawa, lalu tawarkan jasanya sendiri, yaitu Ismail. Namun Allah tidak berhenti di situ. Allah datang kembali kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, dan sebagaimana kebiasaan Abraham, dia segera sambut orang asing tersebut dan menjamu mereka. Nah, pada pertemuan tersebut Allah nyatakan kembali kepada Abraham bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ingat tadi Allah berkata bahwa Dia akan membuat perjanjian antara firman-Nya dan Abraham. Dan memang yang datang kepada Abraham adalah Sang Firman. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 308 paragraf 3 berkata, adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre. Jelas bahwa Sang Firman, yaitu Anak Allah, Dialah yang berbicara kepada Abraham, sebab perjanjian kekal itu Allah Bapa wujudkan antara Anak-Nya dengan Abraham, Sang Firman dengan Abraham. Dan karenanya Anak-Nya Abraham yang menjadi lambang Anak Allah adalah Ishak, sebab Ishak lahir dari ibu yang mati haid, rahim tertutup. Ishak lahir karena iman. Kelahiran Ishak adalah atas perbuatan ilahi, dan demikian juga dengan Yesus. Sebab Yesus lahir dari wanita perawan. Kelahiran Yesus adalah tindakan ilahi. Baik Ishak dan Yesus lahir dari perempuan yang secara manusia tidak mungkin melahirkan. Inilah sebabnya mengapa Ismail tidak dapat menjadi anak perjanjian. Ismail adalah hasil perbuatan atau tindakan manusia dan bukan karena iman. Karenanya yang disebut dan diakui sebagai anak tunggal Abraham adalah Ishak. Ishaklah anak perjanjian tersebut. Dan melalui pengalaman ini, iman Abraham bertumbuh dan semakin kuat. Dalam Roma 4 ayat 19 tadi dikatakan, iman Abraham tidak menjadi lemah. Dalam buku Ibrani, Paulus menuliskan, Ibrani 11 ayat 11 dan 12, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian dalam Galatia 4 ayat 23, Paulus berkata, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji.
Hagar adalah perempuan hamba, Sara adalah perempuan merdeka. Anak perjanjian bukan berasal dari perempuan hamba, tetapi dari perempuan merdeka. Mari kita baca ayat selanjutnya agar menjadi kekuatan bagi kita. Galatia 4 ayat 24-28 berbunyi, "Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji." Hagar adalah kiasan untuk orang Yahudi yang hidup di bawah perhambaan hukum. Sementara mereka yang selamat adalah anak dari perempuan merdeka, sebab Sang Firman telah memerdekakan kita. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Itu sebabnya garis keturunan Yesus berasal dari Ishak yang adalah anak perempuan merdeka. Nah, sedihnya, dalam Yohanes 8 ayat 37, Yesus berkata, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Orang Yahudi seharusnya bagian dari keturunan perempuan merdeka, tetapi mereka malah memilih menjadi keturunan perempuan hamba, yaitu dengan menolak Sang Firman, yang mana olehnya Allah Bapa wujudkan perjanjiannya dengan Abraham. Firman tersebut tidak mendapat tempat di dalam orang-orang Yahudi. Bukankah hal yang sama yang terjadi sekarang ini? Apakah maksudnya? Nanti kita akan lihat sebagaimana kita lanjutkan. Itu sebabnya tentang orang-orang Yahudi ini, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 45-47. "Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Dalam ayat 37 tadi, Yesus berkata, "Firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam orang-orang Yahudi." Padahal, firman yang Yesus sampaikan adalah kebenaran. Dan karenanya, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka bukan berasal dari Allah. Sebab mereka yang berasal dari Allah mendengarkan firman Allah. Artinya, mereka yang berasal dari Allah mendengarkan Yesus Kristus. Sebab Yesuslah Sang Firman, Yesuslah Sang Kebenaran. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau mendengarkan Dia. Padahal, Kejadian 17 ayat 7 menyatakan bahwa Allah mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, yaitu antara firman-Nya dan Abraham. Dalam Targum dikatakan, "Aku telah menetapkan perjanjianku antara firman-Ku dan engkau." Artinya, perjanjian itu ada antara anak Allah dan Abraham. Namun orang-orang Yahudi yang mengaku keturunan Abraham tidak mau mendengarkan Sang Firman dan menolaknya, bahkan membunuhnya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan heran melihat kondisi Israel rohani sekarang ini. Orang-orang Yahudi saja yang sudah sangat jelas dinyatakan dalam Alkitab bahasa Ibrani tentang Allah Bapa dan Anaknya, dan bahwa perjanjian kekal Allah Bapa diadakan antara Anaknya dan Abraham, dan bahkan firman itu diperintahkan kepada beribu keturunan sesudah Abraham, namun tetap saja mereka tolak. Karenanya Paulus jelaskan dalam Roma 9 ayat 7 berbunyi, "Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu." Kenapa yang berasal dari Ishak yang disebut keturunan Abraham?
karena Ishak adalah anak perjanjian, anak yang lahir oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Ishaklah anak tunggal yang Abraham kasihi. Sebab anak-anak Abraham ada yang menurut daging dan ada yang menurut iman, yaitu iman kepada janji Allah. Itu sebabnya Paulus lanjutkan dalam Roma 9 ayat 8, berkata, artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Karenanya, meskipun kita bukan keturunan Abraham menurut daging, tetapi kita dapat menjadi anak-anak Abraham bila mana kita hidup dari iman. Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 7, jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Sekarang pertanyaannya adalah, iman yang bagaimana? Mari kita kembali ke dalam Kejadian pasal 22. Tadi kita sudah baca ayat 1-3, mari sekarang kita baca ayat 4 sampai dengan 6. Berkata, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kata anak seringkali berkonotasi anak-anak, padahal tidak demikian. Ishak saat hendak dikorbankan oleh Abraham bukanlah anak-anak. Dalam terjemahan Targum dikatakan Ishak adalah orang muda, the young man. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, Maret 1 tahun 1900 paragraf 5. Ishak bukanlah anak-anak, dia adalah seorang pemuda dewasa. Dia bisa menolak untuk tunduk pada rencana ayahnya jika dia memilih untuk melakukannya. Tetapi dia bahkan tidak berusaha untuk mengubah tujuannya. Saudaraku dalam Tuhan, Ishak bukan anak-anak lagi, tapi dia sudah menjadi seorang pemuda dewasa. Dia bisa menolak rencana ayahnya. Dia tidak menolak rencana ayahnya, tetapi menurut. Itu sebabnya perhatikan dalam ayat 6 versi Targum dikatakan, and they went, both of them as one, yang artinya, dan mereka berdua pergi sebagai satu. Satu apa? Bukan karena Abraham dan Ishak muncul bersama-sama, bukan, tapi mereka satu tujuan. Bapa dan anaknya satu dalam maksud dan tujuan. Ishak tidak menolak atau melawan, Ishak menurut. Ini adalah gambaran tentang Allah Bapa dan anaknya. Anak Allah tidak menolak rencana keselamatan tersebut. Anak Allah rela untuk menjadi korban pendamaian. Sebab Allah Bapa dan anaknya adalah satu, yaitu satu dalam tujuan. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 9 paragraf 3. Kristus Sang Firman adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, dalam karakter, dalam tujuan. Apakah Abraham dan Ishak satu dalam alamiah? Oh ya, mereka satu dalam alamiah, yaitu sama-sama manusia. Abraham dan Ishak adalah sama-sama manusia. Apakah Abraham dan Ishak satu dalam karakter? Oh, sudah tentu. Jika tidak, maka salah satu pasti menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Dan apakah Abraham dan Ishak satu tujuan? Oh ya, itu sebabnya keduanya berjalan menuju Gunung Moria sebagai satu. Abraham dan Ishak melaksanakan perintah Allah. Abraham dan Ishak adalah lambang dari apa yang Allah Bapa dan anaknya akan genapi. Namun kegenapan akan lebih besar dari lambang. Kita lanjutkan. Kejadian 22 ayat 7-8 berbunyi, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Dalam terjemahan Targum dikatakan, "And they went, both of them, as one." Kembali diulangi bahwa keduanya berjalan sebagai satu. Bila mana hanya membaca ayat-ayat ini, sulit bagi kita untuk membayangkan apa yang Abraham rasakan. Tapi puji Tuhan, kita memiliki kesaksian Yesus Kristus yang adalah roh nubuat. Nyonya White menuliskan dalam Signs of the Times, April 1 tahun 1875, paragraf 9, berbunyi, "Sepanjang hari dia berharap bertemu dengan malaikat yang datang untuk memberkati dan menghiburnya, atau mungkin untuk mencabut perintah Allah. Tetapi tidak ada utusan belas kasihan yang muncul. Setan menyarankan bahwa dia pasti ditipu, karena Allah telah berfirman, 'Jangan membunuh,' dan bahwa Allah tidak menuntut apa yang telah dilarangnya. Hari kedua yang panjang berakhir. Malam tanpa tidur lagi dihabiskan dalam kerendahan hati dan doa. Dan perjalanan hari ketiga dimulai. Abraham mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung, dan di atas gunung itu dia melihat tanda yang dijanjikan. Dia melihat dengan sungguh-sungguh, dan lihatlah awan terang melayang di atas puncak gunung Moria. Sekarang dia tahu itu semua adalah kepastian yang mengerikan, dan tidak ada hayalan. Sungguh suatu pergumulan bagi Abraham. Namun gantinya merenung dan melamun serta berhayal, Abraham banyak menghabiskan waktu untuk berdoa. Sejak menerima perintah itu, Abraham banyak berdoa, sebab tidak hanya pergumulan dalam dirinya, tetapi setan juga menggoda. Kemudian, saat semakin dekat dengan lokasi, roh nubuat melukiskan, masih dalam artikel yang sama, Signs of the Times, April 1 tahun 1875, paragraf 12. Di sana dijelaskan, Abraham tidak tahu bagaimana Ishak akan menerima perintah Allah tersebut. Saat mereka mendekati gunung, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapakku," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kata-kata menawan ini, "Bapakku," menusuk hatinya yang penuh kasih sayang. Dan sekali lagi dia berpikir, "Oh, kalau saja aku di usia tuaku boleh mati sebagai ganti Ishak." Masih enggan untuk membuka di hadapan putranya tujuan sebenarnya dari tugasnya, Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Meskipun roh nubuat memberikan gambaran ringkas untuk kita dapat merasakan sedikitnya perasaan Abraham, tetapi sesungguhnya kita tidak dapat merasakan apa yang sebenarnya Abraham rasakan. Apa yang Alkitab dan roh nubuat nyatakan adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa begitu besar pergumulan tersebut, suatu pergumulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini hanyalah lambang. Kemudian ayat 9 ayat 12 lanjutkan. Kejadian 22 ayat 9-12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tentang hal ini roh nubuat melanjutkan dalam Signs of the Times, April 1 tahun 1875, paragraf 13. Dikatakan, Ishak membantu bapaknya dalam membangun mezbah. Bersama-sama mereka tempatkan kayu di atasnya, dan pekerjaan terakhir persiapan pengorbanan dilakukan. Dengan bibir bergetar dan suara gemetar, Abraham mengungkapkan kepada putranya pesan yang telah Allah kirimkan kepadanya. Dalam ketaatan pada perintah Allah, dia telah melakukan perjalanan. Semuanya sudah siap. Ishak adalah korbannya, anak domba yang akan disembelih. Jika Ishak memilih untuk melawan perintah bapaknya, dia bisa melakukannya karena dia sudah dewasa. Tetapi dia telah diinstruksikan secara menyeluruh dalam pengetahuan tentang Allah, sehingga dia memiliki iman yang sempurna
pada janji dan tuntutannya. Inilah sebabnya dikatakan Bapa dan Anak satu. Baik Abraham dan Ishak menuruti akan perintah Allah oleh iman. Abraham dan Ishak memiliki iman yang sempurna akan janji Allah. Karena iman, Abraham dan Ishak menjalankan perintah Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Maret 1 tahun 1900 paragraf 3. Mengorbankan Ishak dirancang oleh Allah untuk menggambarkan pengorbanan putranya. Ishak adalah gambaran anak Allah yang dipersembahkan sebagai korban untuk dosa dunia. Allah ingin menanamkan kepada Abraham Injil keselamatan kepada manusia dan untuk membuat kebenaran menjadi kenyataan dan untuk menguji imannya, Dia meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak kesayangannya. Semua penderitaan yang Abraham alami selama cobaan yang gelap dan menakutkan itu bertujuan untuk memberi kesan mendalam pada pemahamannya tentang rencana penebusan bagi manusia yang jatuh. Dia dibuat untuk memahami dalam pengalamannya sendiri betapa hebatnya penyangkalan diri Allah yang tak terbatas dalam memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Pergumulan Abraham untuk mengorbankan anaknya hanyalah lambang dari pergumulan Allah Bapa dalam mengaruniakan anaknya untuk kita manusia yang berdosa ini. Lambang tidak pernah lebih besar daripada kegenapannya. Namun dari apa yang kita dapat baca tentang Abraham dan Ishak, sulit bagi kita untuk merasakannya. Karenanya, apa yang Allah Bapa dan anaknya alami lebih besar lagi. Nah, khusus tentang Ishak, dalam artikel yang sama, Nyonya White menuliskan, The Youth Instructor, Maret 1 tahun 1900, paragraf 5, dijelaskan, dia berserah, dia percaya pada kasih Bapanya, dan bahwa dia tidak akan melakukan pengorbanan yang mengerikan ini jika Allah tidak menyuruhnya untuk melakukannya. Ishak diikat oleh tangan yang gemetar dan penuh kasih dari bapanya yang pengasih, karena Allah telah mengatakannya. Sang anak menyerahkan diri menjadi korban karena dia percaya pada integritas bapanya. Tetapi ketika semuanya sudah siap, ketika iman bapa dan kepatuhan anak diuji sepenuhnya, malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat dan mengatakan kepadanya bahwa itu sudah cukup. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa hal ini semua penting sekali kita ketahui? Nah, untuk menolong kita gunakan bagan berikut ini. Karena iman, Abraham memperoleh Ishak di masa tuanya. Dan karena iman, Abraham mengorbankan Ishak. Inilah tujuannya kita melihat pengalaman Abraham sejak menerima janji anak tunggal hingga harus mengorbankan anak tunggalnya tersebut. Karena iman itu bukan karena kehendak kita. Karena iman itu bukan menurut rencana kita. Karena iman itu sepenuhnya percaya kepada Allah. Perhatikan apa yang Ibrani 11 nyatakan. Tentang Habel, Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dan tentang Henok, Paulus menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman, Habel mati dibunuh. Sementara karena iman, Henok diangkat hidup-hidup ke sorga. Saudaraku dalam Tuhan, karena iman bukan karena rencana kita dan bukan karena kehendak kita. Tetapi karena iman adalah percaya kepada rencana dan kehendak Allah. Karena iman hasilnya bukan atas kehendak kita. Berikutnya, Ibrani 11 ayat 7 menyatakan tentang Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera
untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sementara tentang Abraham, Paulus menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, Nuh tidak kemana-mana, tapi membangun bahtera serta mengabarkan kepada orang banyak tentang air bah yang akan melanda, dan satu-satunya keselamatan adalah dengan masuk dalam bahtera. Tetapi lain dengan Abraham, karena iman dia harus pergi tinggalkan kampung halamannya agar menjadi utusan Allah kabarkan keselamatan. Saudaraku dalam Tuhan, karena iman itu bukan karena rencana dan kehendak kita, tetapi karena rencana dan kehendak Allah. Kita berserah kepada pimpinan Allah sepenuhnya. Selanjutnya, sehubungan dengan Yusuf, Ibrani 11 ayat 22 berkata, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sementara tentang Musa dikatakan, Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Yusuf tetap di Mesir dan bahkan mati di Mesir, meskipun nanti tulang belulangnya akan dibawa. Tetapi dia hidup dan mati di Mesir. Namun berbeda dengan Musa, karena iman Musa tinggalkan Mesir. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, karena iman itu kontras. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang tetap tinggal, ada yang harus pergi. Itu sebabnya Paulus jelaskan dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena iman, ada yang selamat dan tetap hidup. Mereka menaklukkan kerajaan, menutup mulut singa, luput dari pedang, menjadi kuat dan pukul mundur pasukan tentara asing. Tetapi di pihak lain, Ibrani 11 ayat 36 dan 37 berkata, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Oleh karena iman, ada yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, bahkan dibunuh. Karena iman, saudaraku dalam Tuhan, bukan berdasarkan rencana dan kehendak kita. Karena iman adalah berdasarkan rencana dan kehendak Allah. Inilah yang Abraham alami. Karena iman, dia menerima berkat terindah, yaitu anak yang tunggal yang lahir dari istrinya, Sarah. Tapi karena iman juga, dia harus korbankan berkat yang terindah tersebut. Inilah pentingnya kita memahami tentang karena iman ini. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang karena iman. The Youth Instructor, Maret 8, tahun 1900, paragraf 2, menjelaskan, tetapi banyak yang tidak tahu apa arti penyangkalan diri dan pengorbanan demi Kristus. Jika Allah berbicara kepada mereka, seperti yang dia lakukan kepada Abraham, dengan mengatakan, korbankan harta milikmu, keuntungan duniawimu, yang telah aku pinjamkan kepadamu untuk memajukan tujuanku, mereka akan heran dan berpikir bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Allah tahu kepada siapa dia berbicara ketika dia memberi perintah kepada Abraham. Abraham tahu bahwa yang setia dan benar telah memerintahkan, yang janjinya tidak pernah gagal. Seandainya Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan emas, perak, atau bahkan hidupnya sendiri, dia akan melakukannya, mengetahui bahwa
dia hanya menyerahkan kepada Allah miliknya Allah. Allah tidak membutuhkan dari manusia lebih dari yang Dia berikan dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, apa yang Abraham berikan, yaitu Ishak, atau bahkan hidupnya sendiri sekalipun, tidak dapat melebihi akan kasih Allah Bapa yang tak terbatas bagi kita. Itu semua Allah sampaikan agar Abraham memahami makna penyangkalan diri dan pengorbanan demi Kristus. Jika kita menyerahkan segala harta milik kita, segala keuntungan duniawi yang kita miliki, bahkan nyawa kita sekalipun, itu bukanlah kasih yang lebih. Itu semuanya adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada kita. Dan Abraham, karena iman, memahami akan hal ini. Itu sebabnya Abraham pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Inilah makna karena iman yang harus kita pahami, yaitu penyerahan total kepada kehendak Allah. Entah kita hidup atau mati, bukan bagian kita. Tugas kita turut akan perintah Allah. Habel meski akhirnya mati dibunuh, tetapi karena iman masih berbicara sesudah dia mati. Karenanya, sebagai bagian dari umat yang sisa di penghujung zaman akhir ini, Allah telah memiliki rencana untuk masing-masing kita. Akan ada yang diejek, akan ada yang didera, akan ada yang dianiaya, dan bahkan akan ada yang dibunuh. Namun di sisi yang lain, akan ada juga yang lolos dari pedang dan tetap hidup. Oleh karenanya, janganlah kita menyatakan sesuatu yang di luar iman, yaitu dengan menyamaratakan upaya dan hasil. Oleh karena iman, ada yang sudah keluar dari kota dan tinggal di desa, atau istilah lainnya country living. Ada yang karena iman masih tinggal di kota dan tetap bekerja bagi Allah. Ada yang karena iman, oleh karena pandemi telah Allah izinkan untuk beristirahat. Namun ada yang oleh karena iman meski sempat sakit, tapi pada akhirnya sembuh dan tetap hidup. Ada yang karena iman harus tinggalkan pekerjaannya, namun ada yang karena iman masih dapat terus bekerja. Karenanya ingat, Paulus sudah letakkan fondasinya di awal Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, jangan menyamaratakan. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika kita sudah tahu hasilnya bahwa semua harus begini, semua harus begitu, maka itu artinya sebelum ada bukti kita sudah lihat hasilnya, dan itu bukanlah iman. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika kita tidak bisa lihat, karenanya bagian kita adalah penyerahan total. Entah hidup atau mati, entah keluar atau tetap tinggal, apapun itu, kita percaya kepada rencana dan kehendak Allah. Hal ini juga berhubungan dengan kesabaran. Abraham tidak sabar dan karenanya mengambil Hagar. Dan bahkan nanti lewat dari 13 tahun kemudian, anak yang dijanjikan tersebut baru lahir. Karena iman itu perlu kesabaran. Jadi iman bukan hanya hasilnya bisa kontras, tapi harus ada kesabaran. Sebab kita berserah kepada rencana dan kehendak Allah sepenuhnya. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan kepada kita dalam The Youth Instructor, Maret 8 tahun 1900 paragraf 1, berbunyi, tindakan iman Abraham yang besar dicatat untuk keuntungan kita. Itu mengajarkan kita pelajaran besar tentang keyakinan akan tuntutan Allah, betapapun hal itu nyaris terjadi. Dan itu mengajarkan anak-anak ketaatan yang sempurna kepada orang tua mereka dan kepada Allah. Melalui ketaatan Abraham, kita diajarkan bahwa tidak ada yang terlalu berharga untuk kita berikan kepada Allah. Tuntutan Allah kepada kita bisa sama, tapi bisa berbeda. Dia yang tahu. Tapi apapun itu, tidak ada yang terlalu berharga untuk kita berikan kepada Allah, termasuk anak yang tunggal dan bahkan nyawa kita sekalipun. Dan sebagaimana Allah Bapa telah mengadakan perjanjian dengan Abraham, yaitu melalui anaknya, janji yang sama diberikan kepada kita juga,
dan bahkan sudah diwujudkan. Kepada Abraham baru janji, tetapi bagi kita sudah nyata, sudah digenapi. Firman itu telah menjadi bagian kita. Abraham hanya bisa memandang dari jauh, tapi kita sudah menerimanya. Oleh sebab itu, The Youth Instructor Maret 1 tahun 1900 paragraf 2 menjelaskan, iman yang menerima Kristus sebagai pribadi yang sanggup menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, berarti kepercayaan dan keyakinan yang sempurna. Inilah makna karena iman. Kita harus dengan sempurna percaya dan yakin akan keselamatan yang daripada Allah, yaitu dengan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Entah kita hidup atau mati, entah kita keluar atau tinggal, kita harus percaya dan yakin dengan sempurna akan janji Allah. Inilah yang Abraham imani. Yohanes 8 ayat 56 berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Karenanya, Signs of the Times, April 1 tahun 1875, paragraf 32, menyatakan, mereka yang mengaku menantikan segeranya kedatangan juru selamat kita harus memiliki iman Abraham. Iman yang dihargai karena telah merugikan mereka. Iman yang bekerja oleh kasih dan memurnikan jiwa. Teladan Abraham menjadi catatan bagi kita yang kepada kita akhir dunia telah tiba. Kita harus percaya bahwa Allah sungguh-sungguh bersama kita dan bahwa Dia tidak boleh dianggap enteng. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang Dia katakan, dan Dia menuntut dari kita iman yang mutlak dan kerelaan menurut. Kemudian Dia akan membiarkan terangnya bersinar di sekitar kita, dan kita semua akan menjadi terang di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, karena iman itu bukan berdasarkan rencana dan kehendak kita. Karena iman itu kontras hasilnya. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang tinggal, ada yang keluar. Karena iman itu pengorbanan total. Karena iman itu sungguh-sungguh percaya dan yakin dalam Tuhan. Karena iman itu rela menurut. Karena iman itu sabar. Karena iman itu kita menjadi terang bagi Tuhan di dunia ini. Inilah bagian kita yang mengaku menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, agar saat Yesus datang nanti, Dia mendapati iman di bumi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini tentang karena iman. Pengalaman Abraham dan Ishak menjadi pelajaran bagi kami. Tidak ada yang terlalu berharga untuk kami dapat berikan kepada Allah, selain daripada iman yang mutlak, penyerahan total, penurutan yang rela kepada rencana dan kehendak-Mu. Sebab segala sesuatu yang kami miliki, bahkan nyawa kami sekalipun, adalah milik-Mu yang Engkau pinjamkan kepada kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab anak-Mu lah pencipta dan penyempurna iman kami, agar kami bertumbuh dan semakin kuat dalam iman, sehingga apapun itu, entah kami mati atau hidup, entah keluar atau tetap tinggal, adalah atas penurutan kami, penyerahan kami yang sepenuhnya kepada rencana dan kehendak-Mu. Agar bila mana Engkau datang nanti ya Yesus, Engkau dapati kami benar dan kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.